Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syahadika wan nar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Doaku selalu menyertai untuk sahabat-sahabat selalu. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak sama-sama liputan kisah-kisah yang akan kami jabarkan. Ada apakah dengan sosok manusia setiap sepanjang jalan di mana adanya jalan setapak, siapakah mereka? Kurang lebih setiap 1 kilo ada orang berdiri di situ, tapi mereka diam saja. Saudara, saat itu jam menunjukkan 00 atau katakanlah tengah malam waktu Indonesia belahan barat. Ada salah satu sosok kakek-kakek kurang lebih usia 70 tahun dengan tongkatnya berjalan dari rumah menuju jalan setapak, di mana yang mau digapai adalah tempat ibadah. Namun memang dari rumahnya kebetulan saat itu cukup jauh, kurang lebih 1 kilo melewati jalan setapak. Pada saat si kakek tersebut sedang berjalan, sudah melewati 1 kilo, beliau bercerita dengan seseorang bahwasanya saya berjalan kurang lebih 300 meter di jalan setapak, bertemu dengan seseorang berdiri seperti security, diam dan diam. Begitu pula dilanjutkan berjalan lagi, ada lagi, tapi dengan wujud yang sama. Si kakek itu merasa penasaran, menghadaplah ke belakang kembali. Apakah adanya orang yang dilihat pertama masih ada? Apakah orang yang pertama sama dengan orang kedua? Ternyata orang yang pertama masih ada berdiri tegak di sana. Yang membuat si kakek bingung adalah kenapa manusia ini kok bisa sama ya, berpakaian sama, kembar seperti layaknya security yang ada, tapi mereka diam tidak bergerak. Lantas si kakek berbicara kembali. Pada saat saya berjalan kembali, ada lagi hingga sampai 10 titik adanya manusia yang sama seperti security. Lantas si kakek itu bertanya kepada orang ahlinya. Kebetulan saat itu setelah sholat berjamaah, si kakek ini menunggu. Kebetulan yang ditunggu adalah seorang imam yang sedang berzikir. Beliau menunggu dengan sabarnya sambil menunggu si imam itu selesai keluar dari tempat ibadah. Nah, setelah si kakek bertemu dengan si imam di teras depan masjid, beliau bercerita dengan seorang imam, katakanlah seorang imam yang memiliki kelebihan tentang masalah hal-hal gaib atau hal-hal aneh. Mereka bercerita dengan seriusnya. Lantas si ustadz yang baru saja dari imam memberikan penjelasan secara lugas. Begini kek, kalau yang dibicarakan kakek di jalan setapak itu, kakek kan saya rasa sudah cukup umur lah, lebih tua daripada saya. Jadi secara sepengetahuan saya, secara mata batin, bahwa jalan setapak itu dulunya kan hutan. Nah, di situ ada kerajaan jin. Nah, jalan setapak itu
sekuritinya saja. Sebetulnya pengikut Rajo banyak sekali kalau kita bisa melihat. Lantas si kakek bertanya, Ustadz, tapi kok saya yang dilihat, diperlihatkan kok orang-orang yang sama seperti security sepanjang jalan setapak saya melihat. Mereka diam seperti patung. Walaupun dia berdiri tapi tidak ada gerak sama sekali. Lantas si Ustadz berbicara kembali. Ya begitulah kalau lagi tugas. Seperti layaknya manusia. Dia tidak bergerak, berdiri tegas. Kecuali kalau ada hal-hal yang sekiranya mengganggu, yang ada hubungan dengan keamanan, baru dia bergerak. Seperti itu. Lantas si sesepuh, katakanlah si kakek tua tadi bertanya kembali, Ustaz, apakah tidak ada solusinya? Jalan setapak itu kan aktif loh, buat orang kemana-mana, mau ke pasar, mau ke masjid, bahkan anak sekolah juga lewat situ. Yang sebelahnya kan sudah rumah ya, kenapa mereka masih yang tentu ada di sini ya? Dan pusatnya ada di mana tempat kerajaan itu, kata si kakek mengatakan demikian. Kalau kakek tua nanti kalau pulang nih, pada saat ke belakang rumah, katanya kan kurang lebih 300 meter ketemu yang pertama. Nah disitulah, di sebelah kanan, disitulah di belakang rumah penduduk ada salah satu pohon masih ada, yang dari dulu masih ada, pohon beringin. Disitulah pusat di mana rumah mewahnya rajanya Jin. Nah disitulah banyak anak buahnya, banyak sekali di situ. Lantas si seorang kakek berkata kembali, Ustadz, di depannya kan rumah banyak sekarang. Dulu sih memang kosong, cuma ada pohon-pohon saja. Apakah selama ini mereka ada yang diganggu atau gimana? Kata si kakek mengatakan demikian. Lantas si Ustadz berbicara kembali. Dulu pernah waktu pertama kali membangun, setelah 1 bulan di tempat itu, rumah kan banyak tuh berderet sepanjang jalan setapak. Ada beberapa orang yang kena kesurupan. Alhamdulillah sih setelah 1 bulan ke sana sampai sekarang ini aman. Lantas si kakek melanjutkan pembicaraan. Selama ini kan katanya udah aman, tapi kenapa tadi saya diperlihatkan, kata si kakek mengatakan demikian. Lantas si Ustadz mengatakan, memang begini, kayak yang namanya al-gaib, kalau memang dia kepingin iseng diperlihatkan oleh manusia, ya seperti kayak kakek. Kalau memang dia suka diperlihatkan oleh kakek, ya dia langsung kelihatan. Sebetulnya kalau semua orang bisa melihat, kayaknya tidak mungkin. Kenapa hal-hal begitu pilih-pilih orang, sekalipun orang awam pun diperlihatkan, ya seperti kayak kakek gitu. Beda dengan orang pintar. Kalaupun dia tidak memperlihatkan diri, kita punya cara kontak batin karena punya kelebihan. Disitulah perbedaannya. Insya Allah kayak aman, gak apa-apa. Nanti kalau pulang kita bareng-bareng yuk. Setelah mereka ngobrol pulang bersama, kebetulan memang si Ustadz itu rumahnya tidak jauh dari si kakek. Pada saat di tengah-tengah perjalanan di jalan setapak tersebut, memang kebetulan masih pagi ya, waktu si kakek datang kan tengah malam. Memang beliau rajin sholat malam, sehingga hingga sampai subuh mereka baru pulang. Nah seperti kayak si Ustadz dengan kakek pulang setelah subuh, kondisi masih agak gelap ya, karena belum ada matahari. Setelah subuh kan sekitar jam 5 begitu, tiba-tiba ada sesuatu yang berbicara. Kebetulan yang dilewati adalah pohon besar yang menurut si kakek ada. Disitulah salah satu security yang berdiri tegak, kata si kakek mengatakan demikian. Lantas si Ustadz mengatakan, memang ada, saya juga melihat. Misalkan kontak kayak sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengatakan, makanya saya kemari memang menuju pulang dengan si kakek. Si kakek kan tadi cerita, ternyata betul. Apakah Anda memperlihatkan dengan si kakek? Lantas si makhluk tersebut dengan lukasnya menjawab, ya betul. Karena saya lagi tugas, si kakek juga hanya berjalan, ya saya diam saja, kata si makhluk gaib mengatakan demikian. Lantas si Ustadz mencoba bertanya, apakah raja Anda masih ada di lingkup sini? Kata si security mengatakan, betul, ada di belakang sana, di pohon beringin di belakang rumah warga yang baru. Lantas si Ustadz berkata dengan si kakek, itu kakek, betul, sampai sekarang masih ada. Lantas si Ustadz bertanya kembali, security, sekalipun kamu security gaib, saya mau bertanya kembali, apakah selama ini setelah ada bangunan-bangunan di sini, ada penghuninya, kalian pernah mengganggu manusia hingga sampai nyawa melayang? Kata security mengatakan, tidak, kami biasa-biasa saja, kami bereaksi di luar, di sini sebagai tempat tinggal saja. Apakah di luar sana juga mengganggu manusia? Si security tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hei manusia, apa maksud kamu? Kenapa kamu ingin tahu urusan kami? Masing-masing saja. Lantas si Ustadz berkata kembali dengan senyumnya, begini, sekalipun kita berbeda alam, tapi tidak lebih kita berdekatan. Karena saya manusia, Anda makhluk gaib. Saya hanya bertanya, apakah selama ini mengganggu manusia? Lagi-lagi si makhluk itu yang jadi security, yang makhluk gaib, tertawa kembali. Lantas bibit berbicara lagi, ya kalau saya menginginkan iseng ya saya colek, bisa jatuh, bisa sakit, ya macam-macam. Lantas tiba-tiba rajanya hadir. Ada apa ini? Tumben manusia lagi ngajak ngobrol sama anak buah saya. Ada apa? Lantas si Ustadz sudah punya persiapan apabila si rajanya jin langsung ngamuk. Lantas si Ustadz dengan ciri khasnya ulung salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas si rajanya jin mengatakan, mohon maaf, saya adalah jin kafir, jadi Anda tidak usah pakai salam segala. To the point saja, ada apa? Urusan dengan anak buah saya. Apakah anak buah saya mengganggu? Kata si Raja Jin mengatakan demikian. Tidak, kata si Ustaz, saya lagi sedang ngobrol-ngobrol saja. Si kakek ini kan waktu lagi mau ke masjid melihat beberapa titik ada security, ya termasuk dia. Ya udah, saya ingin buktikan bahwasanya memang betul adanya sepanjang jalan setapak adalah jalannya Raja Jin. Saya katakan demikian. Saya hanya ingin tahu saja nih, kebetulan ketemu rajanya, apakah selama ini Anda termasuk anak buahnya suka rasa dengan manusia? Lantas si raja mengatakan, kami memang ada yang rese, tapi bukan berarti di penduduk sini. Kami selalu keluar, tapi pulang tetap kemari. Kalaupun rese dengan orang luar, bukan penduduk yang ada di lingkup sini, kata si Raja Jin mengatakan demikian. Lantas si Ustadz bertanya kembali, Raja Jin, apa tidak baiknya Anda pindah dari sini? Itu sebentar lagi mau dibangun loh, perluasan pembangunan. Ini masih satu pemilik tanah. Nah ini masih di lingkupnya. Dari sebelum dibangun, lebih baik Anda pindah dengan anak buahnya supaya Anda mencarinya tidak kerusak-kerusuk, supaya dapat tempat yang lebih enak. Dan kalau bisa jangan di lingkungan penduduk supaya tidak merasa katakanlah
supaya lebih nyaman. Yang sejauh-jauh lah di gunung di mana kayak yang penting jauh dari penduduk. Tiba-tiba yang tadinya baik si Raja Jin, dia tertawa terbahak-bahak. Ditambah dengan anak buahnya yang baru saja datang ikut tertawa. Lantas si Raja Jin berkata sambil marah, manusia, apa maksud Anda mengusir saya dan anak buah saya? Saya sudah cukup lama di sini. Saya tahu diri. Di sinilah tempat kerajaan saya dan tidak mengganggu penduduk di sini. Sayangnya kegiatan di luar sana. Saya akui, saya termasuk anak buah sebagai iseng manusia, tapi tidak sejauh itu tidak pernah hingga sampai nyawa melayang. Ini cuma sakit, kesandung, bikin jatuh lah segala macam. Lantas si Ustaz mengatakan, Raja Jin, kesandung dibikin sakit kan sama aja menyakiti manusia. Itu namanya salah satu mengganggu, tidak aman buat manusia. Lebih baik Anda bersama anak buah Anda nyala dari tempat sini. Disitulah si Ustadz sama si kakek dikeroyok sama si rajanya Jin dan anak buah. Begitu pula dia mau ngeroyok, si Ustadz hanya berdiam dan berdoa. Lantas jubah yang dikenakan yang ada di lehernya ditarik, diputar-putar sehingga jubah itu bisa bergerak seperti bendera, seperti punya nyawa. Dia mengeluarkan cahaya api yang panas. Siapapun yang melihatnya akan silut, dan siapa yang kedapatan dan kesentuh dengan jubahnya si Ustadz itu, dia merasa kepanasan dan terbakar, sehingga jubah itu mengenakan kepada si raja dan termasuk anak buahnya, termasuk yang security-nya. Mereka teriak-teriak. Sengaja si Ustadz menggiring mereka jadi satu supaya mudah mau dipindahkan. Disitulah mereka berkumpul di bawah pohon besar, baik termasuk rajanya maupun anak buahnya. Mereka teriak-teriak satu sama lain, "Weh, manusia, gue sama anak buah gue diapakan ini? Gak bisa bergerak apa-apa. Ini apaan ini? Dia bisa bergerak kencang. Buru-buru gue nyentuh. Gue kesentuh aja panas. Menyilaukan lagi cahayanya." Lantas disitulah mereka dikumpulkan di bawah pohon yang rindang. Sementara jubah yang dikenakan oleh si Ustadz masih berputar-berputar mengelilingi mereka karena mereka jumlahnya ribuan. Mereka teriak-teriak. Lantas si Ustadz berbicara, "Hai Raja Jin, sekarang kamu dengan anak buah kamu sudah ngumpul di sini. Dengarkan baik-baik. Bawalah anak buahmu. Di mana asal kalian sebelumnya?" Lantas si Raja Jin mengatakan, "Kami aslinya adalah di gunung di mana adanya Gunung Selamat, tapi saya di bagian selatan di bukitnya. Disitulah letak di mana adanya perkampungan gaib, yaitu khusus jin kafir. Kalau Anda pengen lihat, jin muslim adanya di sebelah barat menghadap kiblat yang ada," kata si Raja Jin mengatakan demikian. Lantas si Ustadz tidak mau panjang lebar karena menjelang siang keburu banyak orang lalu lalang di situ ingin menyudahi. Akhirnya, "Sekarang juga kalian nyah dari sini." Lantas si surban itu mendorong mereka naik ke atas, terbang lebar sejauh mungkin hingga sampai di mana adanya Gunung Selamat bagian selatan di perkampungan gaib jin kafir yang ada. Disitulah saudara, sekelumit kupasan demi kupasan dengan adanya rumah gaib Raja Jin bersama anak buahnya diusir mentah-mentah, di mana pusatnya adalah di perkampungan gaib di bagian selatan Gunung Selamat, terletak di bukit di mana ada perkampungan jin
Semoga bermanfaat. Tujuan kami adalah sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.